Dan ya, ini kita lihat dulu membahas. Jadi di sini diperlihatkan, artinya ya kalau kita melihat bahwa simbol dari flux listrik adalah seperti C ini, itu bermula misalnya dari muatan positif dan berakhir tentu di muatan negatif ya, itu. Seperti kita lihat di sini di contoh ini. Contoh ini kalau ini ada muatan positif di sini, lalu dia ada muatan negatif di sini, tentu saja garis fluxnya ini dari muatan positif ke muatan negatif, ya kan begitu ya. Ini jadi dia sini. Kalau misalnya itu dari satu titik, tapi kita tidak tahu di mana itu muatan negatifnya, maka ya seperti gambar B ini menunjukkan bahwa ya muatan positif ini akan keluar dengan apa namanya ya, dengan arah yang radiusnya itu adalah keluar ya, dengan menuju ke muatan tak terhingga. Ini artinya tidak jelas, tidak tahu di mana muatan negatifnya. Jadi berbentuk radial ya, Kang. Bagaimana mengetahui eh, satuan dari muatan kerapatan flux ini atau density ya, ini kan density ya. Jadi muatan satu kolom itu menimbulkan muatan listrik satu kolom. Jadi satu kolom ini artinya ya simbolnya ini kan satu ini. Jadi C ini sama dengan kolom ini, satuannya Q ini, muatan itu ya. C ini menunjukkan muatan apa satuan dari muatan itu ya. Muatan satu kolom. Bagaimana kita menghitung kerapatannya ini, density-nya? Kerapatan flux listrik ini atau density of electrical flux ini disingkat dengan simbol D di sini ya, D. Jadi density itu kerapatannya ya. Ini adalah medan vektor yang besarnya sama dengan banyaknya flux yang menembus permukaan. Jadi kalau ada suatu ditembus dalam satu permukaan itu bisa kita ketahui luas permukaan yang ditembus itu ya. Nah, itu bisa menghitung kerapatannya di situ berapa. Artinya berapa besarnya banyaknya garis flux yang menembus permukaan, misalnya dengan arah normal ya, arah tegak normal terhadap garis tersebut dibagi dengan luas permukaan yang ditembus. Makanya itu kerapatan density ini atau kerapatan flux ini itu sama dengan flux listriknya ini per diferensial desiasi D flux ini per luasan ya, ds ya, luas. Arah vektornya ini kan arah normal ini n, tegak lurus misalnya normal ya, menembus bidang ini, bidang S, jadi AN. Artinya ya kolom ini kan satuannya dari kolom ya, kolom per meter bujur sangkar, karena ini kan luasan ini, surface ya, luas yang ditembus ya. Nah itu ya berapa luasnya. Jadi itu bisa ketahui berapa kerapatannya. Kerapatan itu tergantung dari luasnya ya. Artinya kalau kita lihat ini perbandingan terbalik dengan luas yang tumbuh, artinya kalau ada sesuatu yang luasnya lebih tinggi, berarti kan kerapatannya kan akan menjadi kecil ya. Nah, sama saja kalau misalnya Anda melihat di jalanan, kalau misalnya jalanannya sempit, lalu katakanlah ya kerapatannya tadi kendaraan banyak misalnya, ya tentu kecil lah kerapatannya karena apa namanya, tinggi kerapatannya karena dia kecil ya. Nah, kalau luas permukaan kecil, tapi kalau misalnya lebarnya itu jalanan luas, kerapatannya ya tidak terlalu rapat ya, karena longgar lah ya, karena luasnya ini. Artinya berbanding terbalik dengan luasan, kan? Nah, itu untuk mengetahui itu ya. Oke. Jadi flux listrik ini adalah vektor elemen permukaan yang besarnya sama dengan
berapa yang ditembus dari DS itu, dan arahnya ya tegak lurus, itu artinya anormal ya. Nah, misalnya kita coba melihat suatu bola ini ya. Bola ini semua itu bermuatan positif ya, bermuatan positif. Kita mau melihat berapa densitinya, kerapatan yang ada di kelilingnya ini, kerapatan plusnya itu berapa. Nah, itu bisa kita lihat, dan berapa kalau dia keluar. Nah, ini kan sudah, ini pasti kan lebih apa namanya ya, lebih besar dibanding dengan permukaan ini kan. Nah, kan begitu. Jadi kalau kita menghitung ini, bisa kita lihat bagaimana kita mengetahui dulu luas atau luas ini, luas permukaan dari bola ini. Luas permukaan bola itu kan tidak lain dari apa namanya ya, bisa kita hitung dengan jari-jarinya dulu, berapa jari-jarinya. Jari-jari itu kan sama dengan diameter bagi 2 kan, itu jari-jari namanya. Atau R ini, jari-jari ini sama dengan A, anggaplah A, ya kan? Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa untuk menghitung ini, katakanlah untuk jari-jari keluar bola ini, itu dari titik tengah ini, atau diameter dari bola luar ini dibagi 2 itu kan sama dengan jari-jarinya, itu katakanlah B ya, ini B ya, R sama dengan B ya, itu. Jadi kalau kita lihat bahwa muatan muatan yang ada di melingkupi bola dalam ini adalah bermuatan positif, berarti fluxnya itu kan keluar ke muatan negatif. Katakanlah di luar ini, yang bagian luar adalah muatan negatif ya. Jadi fluxnya itu arahnya keluar semua kan. Nah, garis fluxnya ini keluar semua ini. Jadi density-nya ini untuk luasan bola ini adalah, rumusnya adalah besarnya muatan ini bagi dengan luas permukaan, yaitu 4pi R kuadrat. Ya kan? Nah, ini kan luas permukaan ini kan 4pi R kuadrat arah air. Ya. Jadi R kuadrat ini artinya diganti dengan A, kan sama dengan A, berarti 4pi A kuadrat. AR arah radial ya. Nah, itu. Itu kan keluar. Jadi kalau begitu ya bisa kita mengetahui berapa di luar. Yang penting jari-jarinya kita ketahui, berarti density-nya, kerapatan yang ada di sekelilingnya dari bola luar ini, permukaan itu, artinya kita mengetahui luasannya berapa ini luar. Jadi 4pi R kuadrat, jadi 4pi B ini kan kita ganti dengan B kuadrat. Ini untuk luar ya, gitu. Saya itu pengertiannya ya, gitu. Gimana kalau kita melihat ya, nah ini tadi. Jadi kalau R-nya itu lebih besar dari A, berarti ya ini tadi. 4, ini kan rumus dasarnya ya. Q per 4pi R kuadrat air. Ya. Jadi itu luas permukaan bola ya. Itu rumus dasarnya ini. 4 luas permukaan bola. Jadi kalau kita sudah tahu density-nya ini, berarti kita juga bisa menghitung berapa medannya. Ya. Nah, medan listriknya kan. Medan listrik itu di dalam apa, karena kerapatan medannya diketahui, nah, maka kita bisa mengetahui juga medannya. Misalnya anggaplah di ruang hampa. Di ruang hampa itu ruang terbuka lah ya, ruang hampa. Intensitas medan listrik dari suatu sebuah muatan titik itu sama dengan ini, ya kan? Kemarin kan kita sudah mendapatkan ya, bahwa medan listrik itu kan sama dengan besarnya muatan per 4pi epsilon 0 R kuadrat AR ya, radial. Jadi epsilon ini adalah permitivitas ruang hampa namanya kan. 4pi R 4pi epsilon 0 R kuadrat AR. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan rumus ini ya, berarti ini Q-nya ini bisa kita ganti sama dengan Q sama dengan D kali dengan 4pi R kuadrat kan. Nah, ya kan? Nah, artinya kalau kita masukkan ke sini ya, jadi Q-nya ini diganti dengan D 4pi R kuadrat, maka
diperolehlah kerapatannya itu sama dengan ini, ya. Jadi density itu sama dengan epsilon 0 kali medan listrik. Artinya apa ini? Di ruang hampa ini density-nya ini sebanding dengan medan listrik, ya. Terhadap permitivitasnya ruang hampa, ya, berbanding lurus lah. Kalau misalnya medannya tinggi, medan listriknya tinggi, ya tentu density-nya juga besar, ya. Tergantung juga dari permittivity, ya, permitti ruang hampa. Jadi kalau misalnya nanti melalui menembus suatu bahan lain, material lain, ya, benda lain, ya tentu berbeda dengan permittivitasnya. Ini kan cuma ruang hampa, ya, gitu. Jadi pakai epsilon 0. Nilainya ini kan 8,85 10 pangkat min 12, ya kan gitu. Oke. Sekarang bagaimana kalau tadi muatan titik ini kan? Bagaimana kalau distribusi muatannya itu, muatan ruang di dalam ruang hampa. Jadi maksudnya ini adalah kita kan sudah ketahui di formulasi yang kemarin bahwa medan listrik untuk muatan distribusi muatan di hampa itu sama dengan katakanlah, ya, untuk rho P dV, ya, itu volume ini dalam satu ruangan, ya, satu ruang 4P X selalu R kuadrat air. Jadi kalau kita mengacu dari rumus ini, toh mengacu dari rumus ini berarti density-nya ini tinggal dikali dengan epsilon 0 ini, ya. Kalau dikali epsilon 0 ini rumus medan listrik ini, maka ya keluarlah ya epsilon 0-nya kita coret ini berarti sama dengan ini, ya. Sama dengan rho V dV per 4pi R kuadrat AR, kan, untuk volume, ya, untuk dalam bentuk volume, ya. Bagaimana dengan dalam bentuk garis? Misalnya garisnya itu semua sama, ya. Katakanlah misalnya contoh suatu muatan garis yang sama besar, ya, serba samalah merata, ya, itu sekitar 8 nanoskolom per meter, ya, muatannya. Misalnya posisinya itu terletak di sepanjang sumbu Z, ya, maka medan listriknya di listrik E adalah di mana? Misalnya di sini digambarkan, ya. Ini suatu muatan garis, ya, sepanjang, ya, Z ini sumbu Z, ya, dengan besarnya 8 nanometer. Sekarang kita mau menghitung berapa medan di titik ini, ya. Berapa medan listrik dan berapa kerapatannya di titik ini, ya. Ada dua pertanyaan di sini, ya. Berapa? Ya, kita gunakan tadi rumus yang kemarin sudah kita bahas yang lalu bahwa untuk garis ini rumusnya medan listriknya kan sama dengan muatan garis per 2pi epsilon 0 kali rho atau jarak, ya. Per bagi jarak rho, ya, arah rho, ya, arah jaraknya. Jadi kalau kita masukkan nilai tadi ini, muatan garisnya itu sama dengan 8 nanometer, berarti 8 ke 10 pangkat min 9, ya, kolom per meter, ya, kan itu, ya. Kalau kita nano kan 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2pi epsilon. Epsilon 0 kan sama dengan 8,854 10 pangkat min 12, ya. Dikali dengan jarak, ya, jarak dari titik yang dimaksud, ya, rho ini, ya. Artinya kalau kita selesaikan dulu ini saja, ya, nilai-nilai yang ada ini itu sama dengan 143,8 per rho, ya. Ini ada rho di sini kan. Ada rho. Artinya apa yang kita lihat di sini? Tinggal kita lihat bahwa medan listrik yang ada di sini sama dengan jarak 3 meter, kita bagi 3 ini, ya, dengan jarak rho sama dengan 3 meter, maka kita bisa mendapatkan nilai medan listriknya di sini adalah 47,9 arah rho ini tuh, arah yang jarak tadi ini, ya, gitu. Itu medannya di sini kan. Nah, jadi kalau kita mau menghitung lagi berapa density-nya ini, nah, tadi kita sudah ketahui tinggal dikali dengan kalau di ruang hampa, ya, kalau masih di dalam ruang hampa berarti kita kali dengan epsilon 0 ini kan. Nah, begitu, ya. Jadi ini kan rumus density-nya kan rho L 2pi rho, ya. Ya, A rho. Jadi kalau kita masukkan ini tinggal dimasukkan saja dengan nilai tadi 8,510 pangkat 2pi kali
per ini. Dimasukkan 3 ya didapat ini. Atau bisa juga dikali saja dengan nilai apa namanya ya, epsilon itu ya. Apa namanya ini 8,8519 dikali ini juga bisa diperoleh. Ini kan? Saya kira itu ya, diperoleh sama dengan ini caranya ya. Jadi dua rumus ini bisa dipakai di dalam menentukan rumus ini medan ke rumus ini, atau bisa juga menggunakan ya ini saja ya, D kali ini epsilon 0 juga bisa ya untuk mendapatkan D ya, langsung dikali ini epsilon 0 kali diurang hampa ya. Nah, itu rumusnya kan bisa diketahui itu ya. Oke, contoh lain lagi kita bisa melihat misalnya ya. Nah, jika diketahui kerapatan flux medannya itu atau D itu sama dengan RAR ya, area radial ini per 3 dalam ruang hampa, hitunglah medan di R sama dengan di jarak 0,2 meter, berapa di situ medannya. Kemudian dihitung muatan total dalam bola ya dengan jari-jari 0,2 meter. Kemudian hitung flux listrik total, fluxnya ya meninggalkan bola ya, keluar dari bola, permukaan bola pada jari-jari 0,3 meter atau jarak 0,3 meter ya. Nah, gitu. Jadi ada 3 pertanyaan ini kan bisa dijawab dengan menggunakan rumus tadi. Artinya apa ya? Kita kan sudah ketahui bahwa untuk mengetahui ini ke pertanyaan medan listrik, hubungan antara density dengan medan listrik kan D sama dengan epsilon kali E tadi kan. Karena itu E-nya ini kan sama dengan D per epsilon 0. DE sama dengan D bagi dengan epsilon 0 ini kan gitu. Kan mudah saja ya. Artinya ya density tadi ini nilainya kan RAR per 3. R-nya tadi kan jaraknya itu kan 0,2. Berarti 0,2 AR ya bagi per 3 ya, 0,2 per 3. Kan? Gitu. Kemudian dibagi per epsilon 0 8,8510 pangkat min 12. Jadi kalau kita menghitung ini 0,2 bagi 3 lalu dibagi lagi dengan 0,815, maka diperoleh sama dengan 7,53 10 pangkat 9 10 pangkat min 9 atau 10 pangkat 9 nanopol ya. Nah, ini kan nanopol. Artinya nano ini kan 10 pangkat min 9. Jadi kalau dikali lagi 10 pangkat 9 kan sama dengan 10 pangkat 0 itu kan 1. Jadi nilainya 7,53 saja pol per meter ya. Oke. Nah, jadi bisa diketahui kan? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari A tadi ya di ruang hampa tadi. Sekarang bagaimana mendapatkan lagi apa namanya ya? Muatan total dalam bola tadi di R 0,2. Nah, ini kan rumus medan listrik kan diketahui seperti ini ya. Medan tadi yang di atas sama dengan muatan per 4pi epsilon R kuadrat AR. Jadi kalau ini Q-nya mau dicari, tinggal dieliminasi dengan dieliminasi Q-nya keluar menjadi sama dengan Q sama dengan ini kali dengan ini kan. Nah, medan listrik kali dengan penyebutnya ini kan, jadi E0 sama dengan 4pi epsilon R kuadrat. Nah, ini kan. Nah, jadi kalau kita mau menghitungnya tinggal masukkan nilai saja ya. Medan listriknya tadi sudah diketahui 7,53 ya dikali dengan 4pi. Pi-nya ini kan 3,14. Ya. 3,14. Halo? Ya. Hah? Nah, ada Pak Lasman di situ. Kuncinya. Saya telepon dulu, ya. Tunggu sebentar ya, saya telepon dulu.
Oke, baiklah kita lanjutkan lagi ya. Jadi ya hitung-hitungannya itu Anda sudah tahu ya. Artinya ya kalau kita sudah mengetahui tadi medan listriknya sama dengan 7,53 volt per meter ya, maka untuk mengetahui dengan menggunakan rumus ini Q sama dengan 4Pi epsilon R kuadrat, kita eliminasi Q-nya menjadi sama dengan E kali dengan ini, maka 4Pi epsilon kali R kuadrat. Jadi kalau kita masukkan nilainya ini 7,53 ya kali dengan 4Pi kali epsilon 0 dikali dengan R kuadrat. R kuadrat ini kan sama dengan 0,2 kali pangkat 2 ya, sehingga kita bisa mendapatkan sama dengan 33,5 10 pangkat min 12 ya. Dan ini pi min 12 itu berarti piko kolom ya gitu. Disingkat dengan P. Bisa juga Anda tulis 10 pangkat min 12 ya. Nah, itu nilainya itu. Jadi muatannya ini muatan yang muatan total dalam bola tadi itu ya. Langsung. Halo, Mas Ma, tolong buka pintu itu anu. Siswa anu, tolong. Nah itu anu, itu pintunya mahasiswa 2 kamar itu mau nih tertutup katanya, kata Pak Samsu tadi. Kecek, buka itu. Buka, dia menunggu sana, buka 2 pintu itu. Dia mau pasang itu pipanya. Tuh, sana dulu. Eh, Oke ya, jadi sekira itu kemudian yang berikutnya. C ya, persamaan C. Berapa fluxnya ya? Hitung flux listrik total yang meninggalkan bola di R0,3. Artinya ini bolanya di jari-jarinya 0,3. Agak besar bolanya ini. Kita lihat bahwa kerapatan fluxnya ya. Density yang total yang meninggalkan bola itu ya bisa kita hitung ini rumusnya. Jadi integral ds ya, ds besar ini ds. Di mana kita tahu bahwa ds ini luasannya itu kan sama dengan ds ini R kuadrat sin theta d theta d sin AR ya. Ini Anda harus perhatikan untuk ds itu ya, luasan itu R kuadrat sin theta d theta d sin AR. Jadi integralkan itu, masukkan nilai density-nya ds-nya ini. ds-nya itu kan di atas sama dengan R pangkat 3 ini kan. Ini. Ya. Masukkan di sini. Kemudian ganti ya ds-nya ini ganti dengan ini, air ini masuk di sini. Sehingga ya integralnya tadi itu kan integral ikat 2 ini kan luasannya. Mulai jadi 0 sampai pi dan 0 sampai 2 pi. Ya kan? 0 sampai pi ini adalah untuk sudutnya ini kan bola. 0 sampai 2 pi ini untuk sin yang keliling bola kan. Itu luasannya. Jadi AR, arah radial keluar. Jadi kalau kita selesaikan formulasi ini, kalau kita selesaikan, ini yang terlibat dari integral ini kan hanya 2 sudut ini, sudut theta dengan sudut sin. Jadi yang lainnya itu keluar dulu karena tidak terlibat dalam suatu integral. Jadi R kali R kuadrat sama dengan R pangkat 3 di luar saja dulu. Kemudian kita integralkan untuk yang mau terlibat di dalam integral ini. Ya, misalnya yang mudah kita ketahui di sini adalah integral untuk 0 sampai 2 pi. Untuk C ini ya, C yang ini ya. Nah, artinya ini bisa kita jadi nilainya itu sama dengan nilainya itu 2 pi saja.
ya kan? Nah, 2pi ini nilainya kan. Nah, kemudian kita selesaikan lagi dengan yang sin. Integral sin ini kan min cos theta ya. Integral dengan batas dari 0 sampai dengan pi. Jadi kan. Nah, jadi kalau kita mau hitung selesaikan ini, berarti kita masukkan dulu nilai variabel ini. R pangkat 3 ini kan nilainya tadi kan R pangkat 3 itu kan 0,3 ya. Jadi masukkan 0,3 di sini. Ya, dipangkat 3 kan ya. Nah, dikali dengan 2pi. Ya, 2pi kan pi kan 3,14. Kemudian untuk nilai cos theta ini, min cos theta ini kan cos pi. Cos pi ini kan itu kan nilainya sama dengan 180 derajat. 180 derajat itu sama dengan min 1, ya kan? Nah, ya 180 derajat itu sama dengan min 1. Min 1 itu dikali dengan min, tentu saja positif, ya kan? Nah, kemudian dikurang lagi dengan cos 0 ya. Nah, cos 0 itu kan 1, kan kurang kali kurang ya jadi positif, jadi 2 ya. Nah, itu kan nilainya itu. Kemudian kita kalikan masuk, maka diperolehlah sama dengan ini 113,9 kali 10 pangkat min 3 nano kolom, ya kan? Karena ini 10 pangkat min 3, kemudian nano 10 pangkat min 9, jadi sama saja dengan 10 pangkat min 12, ya kan? Kalau 10 pangkat min 12 itu piko, makanya sini P kolom ya. Nah, atau 113,1 piko kolom. Oke, nah itu ya penjelasannya. Kira itu ya, ini matematika ini ya, matematika. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini kasih contoh supaya Anda lebih paham lagi ya. Oh, ini persamaannya adalah pertanyaannya, bagaimana kita menghitung density ini atau kerapatan medan listrik ini dengan dalam koordinat Cartesian. Cartesian ini kan mudah ya. Cartesian itu artinya titiknya itu P sama dengan 6, X-nya berarti ini ya, kemudian Y 8 ya, kemudian Z-nya min 10 ini. 6,8, min 10. Ya. Nah, jadi berapa densitinya di sini, di titik ini yang disebabkan oleh akibat ya dari suatu muatan titik ya 30 milikolom berada di titik asal, di titik pusat maksudnya ini. Berarti titik pusat ini, titik asal itu atau origin itu berarti titik 0,0,0 ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua lagi ya, dengan adanya density disebabkan oleh ini, berapa densitinya lagi di akibat dari muatan garis. Jadi ada muatan garis sebesar atau rho L ya, muatan garis kita simpan rho L 40 mikrokolom per meter yang searah dengan sumbu Z. Nah, berapa density di sini? Okay. Pertanyaan ketiga, bagaimana menghitung density di titik ini akibat dari kerapatan permukaan muatan atau ada muatan permukaan ya. Nah, permukaan berarti surface ya, sebesar 57,2 mikrokolom per meter pada sumbu X 9, berarti dia ada di sumbu X 9. Jadi ini ada pertanyaan ya, jadi ada 3 pertanyaan. Bagaimana menjawabnya? Kita lihat contoh lagi. Ya, caranya. Kita dulu ya, bagaimana kita mengetahui density kerapatan di titik ini akibat dari muatan yang ada 30 milikolom di titik asal. Ya, oke. Ya, kita jawab supaya mudah pemahamannya ini tadi ya, kita gambarkan dulu. Titik asal ini kan 0,0,0. Disinilah muatannya berada 30 milikolom. Jadi kalau kita gambar sketsa ini ke atas sumbu Z, ke sini sumbu X, ke sana sumbu Y, ke kanan sumbu Y-nya.
Berarti kalau kita tadi titik koordinat misalkan P sama dengan 6,8, min 10, berarti X-nya itu sama dengan titik 6. Anggaplah ini kan, ini 1, ini kan 6 di sini, X 6, kemudian Y-nya itu ada 8. Berarti kalau kita garis tuturi kan ada di pertemuannya kan di sini. Kemudian ada lagi min 10, min berarti ke bawah ini setnya ya 10, anggaplah di sini 10. Jadi di sinilah tempatnya ya. P 6,8 ya. Sekira begitu ya. Di situ tempatnya. Oke. Nah, jadi kalau begitu harus kita cari, kalau tempatnya kira-kira di sini berarti kita harus tarik berapa R-nya ke sini kan? Kira-kira berapa R di situ. Untuk mengetahui ini ya tentu kita sudah pelajari kemarin bahwa untuk mengetahui jarak dari titik asal ke titik P medan ini berarti ya R-nya itu 6 kurang dengan 0 ya kan, X-nya dulu 6 kurang 0 AX. Ya ini kan. Nah, ditambah lagi dengan 8 kurang 0 AY kan ini. Ditambah lagi dengan min 10 kurang dengan 0 AZ ya kan, AZ di sini kan 0. Ya kan? Atau kita gambarkan arah vektornya ya, besar vektornya sama dengan 6 AX tambah dengan 8 AY kurang dengan 10 AZ. Kemudian besarnya itu ya, ini harga mutlak ya, besarnya R tadi ini itu di pangkat 2 kan semua ya, akar dari ini ya. Jadi akar dari 6 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2 tambah dengan apa ya 10 pangkat min 10 pangkat 2. Artinya ini kan. Jadi kalau kita jumlahkan ini menjadi akar 200. Akar 200 tidak lain sama dengan 10 akar 2 ya, kan begitu. Ya, 10 akar 2 ini. Ya kan? Nah, atau 100 atau akar 100 kali dengan 2 kan. Jadi akar 100 kan 10, jadi akar 2 ya gitu. Kalau mau ditulis begini ya. Jadi satuan vektornya tadi AR-nya itu kan sama dengan jarak ini atau vektor ini ya, 6 per besarnya ini akar ini akarnya gitu. Akhirnya ya akan begitu. Karena itu kita kembali ini AR sudah diketahui kan, AR sama dengan ini. Sehingga kalau kita masukkan nilai untuk mengetahui density di sini, tinggal masukkan nilainya saja. Density sama dengan muatan per 4P kali R kuadrat kali dengan AR ini ya. Nah, muatan yang kita ketahui di atas adalah 30 sepakat min 3 ya. Nah, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan ini. Tadi itu. Sesuai dengan ini ya. 30 mikromillikolom pada titik asal. Aduh. Ya. 30 milikolom. Mili itu kan 10 pangkat min 3. Jadi 30 ke 10 min 3. Ya. Ini kan rumusnya. 4PR kuadrat dibagi 4 R. R-nya itu kan ini tadi. R yang kita ketahui tadi. Mana tadi? R ini nih. Ya. Ini. Jarak ya. Besarnya R 10 pangkat ini ya. Jadi 10 pangkat 10 akar 2 kuadrat. Nah, ya kan? R-nya. Ini dikali dengan apa namanya? AR. AR ini kan ini sama dengan ini, AR. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau sudah itu kita tinggal hitung kembali, ambil kalkulator kalau punya, ini mesti Anda sudah punya kalkulator hitung ya kalau cepat. Jadi 30 pangkat min 3 bagi dengan 4pi 10 akar 2 kuadrat ini dikali masuk ya, tentu bagian variabel X-nya dulu kalian masuk ya, didapatlah 5,06 AX. Kemudian nilai ini dikali lagi dengan 8 AY per 10 pangkat akar 10 akar 2 diperoleh 6,7552 AY. Ya. Karena ini minus ya berarti kurang ya. Karena ini dikali masuk ke dalam ini berarti diperoleh min 8,44 AZ.
ya kan? Nah, karena ini adalah tadi 10 pangkat min 3 itu adalah apa namanya ya, mili, ya tentu saja kalau kita mau jadikan ini ya tidak ditulis dalam bentuk pecahannya itu bisa ditulis menjadi ini ya, diperoleh sama dengan 10 pangkat min 6 sebetulnya ya, tapi ini adalah menjadi mikro kolom ya. Ini mu itu kolom ya, per meter bujur sangkar untuk melihat density di sini kan begitu ya, dengan adanya muatan titik di sini 30 mikrokolom. Jadi kerapatannya sebesar ini di titik ini ya gitu. Oke, itu yang pertanyaan yang A tadi. Terus pertanyaan yang B-nya lagi tadi mengenai ya. Pertanyaan B-nya tadi adalah mengenai apa namanya? Muatan garis. Nah, itu yang titik muatan garis 40 kolom di sumbu set ya. Gitu. Seperti ini ya. Nah, supaya paham ini kita garis dulu ya. Kita ini kan muatan garis yang dimaksud tadi. Ini muatan garis sepanjang ini. Muatannya itu atau rho L ini sama dengan 40 mikrokolom per meter ya. Nah, ini dia punya. Sekarang tadi di titik ini P 6,10. Jadi titik P kan ini kan. Berarti jarak dari titik dari garis ini ke sini berapa titik ini kan? Ya, untuk mengetahui dulu jaraknya ini berarti kita bisa mengetahui dengan rumus ya. Nah, jarak itu dan cari dulu vektornya. Jadi kalau kita lihat ini adalah 6 karena dari titik ini ke sini berarti kita bisa mengetahui X-nya itu berapa. X-nya ini 0 kan, dari sini 0 ya. Kalau kita lihat di sini kan 0 ya, kalau mau dilihat dari titik ini dari sini ya ke sini kan 0, berarti 6 kurang 0 ya kan. Nah, AX ya. Kemudian Y-nya untuk Y-nya ini ya tentu ini Y ke sana ke Y. Y berarti 8 kurang 0 juga karena 0 kan ada di sini Y. Ya kan? Tidak ada Y. Ini kan muatan di sini. Berarti 0 juga ya. Nah, set. Apakah ada set? Tidak ada nilai set di sini kan? Karena set kan min 10 Z. Ya, min 10 kali min 10 ya kurang min 10 ya 0. Kan tidak ada ya. Jadi tidak ada. Jadi hanya dengan X dengan Y saja. Ya, ini nilainya. Oke. Jadi kalau itu ya kita bisa mengetahui berapa nilai R-nya di sini adalah ya mudahlah kita bisa tahu ya. Tinggal ini dikuadratkan ditambah dengan 8 kuadrat. Bisa juga ya diketahui. Ini kita goras saja ini ya. Jadi panjangnya ini berapa dan 6. Ini kalau kita tarik sini kan 6 ya. 6 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi 6. Kemudian sini ya sejajar dengan Y 8 kuadrat. Jadi ini akar dari 6 kuadrat tambah 8 sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Ya kan? Nah, 10 kan 100 ya. Gitu. Jadi kalau begitu ya satuan vektornya tadi itu sudah bisa diketahui ya, airnya ini sama dengan vektornya tadi 6AX tambah 8AY bagi dengan 10 ya. Ini gabut air sama dengan ini. Oke. Jadi kalau begitu kita tinggal ini airnya sudah diperoleh sebesar ini. Vektornya rho L-nya itu diketahui adalah 40 mikro, berarti 40 pangkat 10 min 6 ya, kan mikro ya, kolom. Ini ya, dibagi dengan 2 PR. R-nya kan tadi 10. Nah, ini kan. Ini.
Jadi masukkan nilai, kemudian kali dengan satuan vektornya A 6X 8Y. Ini kan? Nah, kan begitu. Jadi kalau kita mau selesaikan, nah tinggal hitung 40 ke 6 bagi dengan 60 kali dengan 6 per 10. Berarti sama dengan 1,2. Ya, 10 pangkat min 6. Oke, ditambah lagi dengan 8 kali dengan ini bagi 10. Diperolehlah 1,6 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 itu adalah mikro. Ini dijadikan dibuat saja di mikro kolom, jadi mikro ya. Nah, jadi nilainya jadi density kerapatan atau kerapatan muatan itu di titik ini akibat dari muatan garis ini itu densitinya sama dengan 1,2 tambah 1,6 AY 10 atau mikrokolom per meter sangkar ya gitu. Oke, itu pertanyaan dari tadi ya. Pertanyaan dari B. Kemudian pertanyaan C-nya ini, berapa kerapatan muatan permukaan? Nah, ini plat ini ya, permukaan sebesar 57,2 mikrokolom pada bidang X sama dengan 9. Berarti kita supaya paham ya, sedikit seperti ini. Jadi ada muatan permukaan atau plat lah berada di titik X sama dengan 9. Berarti kalau kita tarik titik koordinat dari titik 0,0,0 ke sini, arah X sampai 9, ya katakanlah titik X sama dengan 9 di sini kan. Yang besarnya muatan plat ini atau surface ini adalah 57,2 mikrokolom. Berapa medan di sini? Ya, di titik ini dengan adanya muatan muatan permukaan ini atau muatan bidang ini di sini, ya kan? Gitu. Ya, katakanlah di sini kita mau hitung medan listrik ya untuk bidang tak terhingga tidak tergantung pada jarak antara bidang tersebut di tempat terjadinya medan ini ya penjelasannya. Jika medan listrik E sama dengan rho S per 2 AN, maka densitinya itu kan sama dengan rho S per 2 AN. Ya kan? Kan begitu density. Karena titik yang ditinjau sebelah dalam, ini kan kalau pola ini kan katakanlah begini ya, plat sebelah dalam dari bidang, ya sebelah dalamnya ini bidang, maka arahnya itu kan menuju sumbu X negatif, ya kan? Kan di bidangnya kan di X9, sementara di sini kan di titik ini kan 6. Berarti bagian dalam kan? Karena kita menghitung dari X0, 1, 2, 3 sampai 9, berarti bidang ini ada di dalam situ. 6 kan berada di titik ini kan ada 6, dia 6. Berarti bidang itu ada di sebelah dalam ya. Maksudnya itu ya. Dalam. Kalau kalau di luar berarti ya di X10 kah, X11 dan lain-lain itu kan. Tuh. Jadi dia bagian dalam berarti sumbu negatif. Jadi arahnya density ini di pola ini kan arahnya ke sana, ke belakang. Ya, ke titik ini. Kalau dia ke titik ini berarti ke belakang sana, bukan ke depan ya. Karena ini kan di X9, berarti ini X9 ini sementara titik yang dimaksud ini di X6, berarti dia arah plusnya ini ke belakang sana, berarti disimbolkanlah minus AX-nya ya, arahnya minus karena dia ke sana. Ya. X negatif namanya ya, X negatif. Jadi density-nya ini kalau kita masukkan density-nya berarti rho S per 2 AN arahnya arah minus AX ini kan ke sana, ke belakang, makanya minus AX. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa rho S-nya di atas itu 52,7 mikro, berarti 57 kan minus ya, minus 57,2 per 2. Artinya diperolehlah
minus 28,6 AX. Minus artinya ini arahnya ke belakang sana ya. Halo? Halo? Ada min palas man? Ya? Iya. Oh iya iya. Oh iya baik. Kasih banyak Pak Sulh ya. Iya iya iya. Kasih banyak ya. Ya. Ya, jadi kita lihat lagi ya. Jadi sama dengan min 28,6 AX. Karena dia lari ke belakang ya. Nah, karena ini X9, sementara titiknya di X6 ya, di plat ini. Saya kira itu sudah selesai pertanyaannya ya, mengenai tadi yang ditanyakan oleh pertanyaan C. Oke, saya kira itu barangkali ya. Oke, ya, kita lanjutkan lagi. Pulus listrik yang menembus permukaan tertutup sama dengan muatan total yang dilingkupi oleh pemuatan permukaan tersebut. Jadi flux flux listrik yang menembus permukaan yang tertutup sama dengan muatan total yang dilingkupi permukaan. Jadi kalau misalnya suatu permukaan itu atau suatu lapisan permukaan ya, ada flux dari dalam keluar menembus permukaan itu sama besarnya yang keluar juga maksudnya ya. Nah, itu sama. Jadi kalau ada flux dari luar sekian besarnya, itu juga sama dengan keluar di permukaan itu. Tertutup ya. Makanya disimbolkan di sini ya. Flux listrik itu integral D plus atau sama dengan integral tertutup density ds ya. Nah, ds permukaan tertutup. Ini namanya integral tertutup ya, gitu. Ada tandanya itu. Jadi ini menurut rumus matematika Gauss itu sama dengan ini ya. Ya, flux listrik ini sama dengan integral ds sama dengan muatan yang dilingkupi, muatan total yang dilingkupi atau sama dengan Q ya. Nah, itu. Jadi muatan yang dilingkupi ini dapat saja bisa saja ya semua muatan titik banyak ya sama dengan delta ya, jumlahkan saja muatannya ya, itu sama dengan delta ini. Kalau dia muatan titik ya melingkupi, tapi kalau dia muatan garis berbentuk garis ya diintegralkan saja garisnya sepanjang garis itu berapa panjangnya ya, dl, makanya itu dl ya terhadap panjang. Kalau dia muatan tadi permukaan atau permukaan ya seperti misalnya permukaan bola atau permukaan apa saja ya, berarti hitung luas permukaan saja ds. Jadi muatan permukaan kali dengan luasan ds-nya ya, luas permukaan. Permukaan itu kan artinya ya meter buyut sangkar lah ya, karena panjang lebar itu sudah permukaan. Terus kalau dia muatan volume, berarti volumenya itu jadi berapa luasan volume. Volume itu kan berarti 3 dimensi, kalau titik koordinatnya kubus ya panjang lebar kali tinggi itu satu volume. Jadi integral lipat 3 ini integral lipat 2 kalau luasan ya gitu. Kalau panjang itu cukup satu integralnya kan. Ya. Distribusi muatan menurut Gauss dituliskan seperti ini.
Oke, kalau ini muatan hukum Gauss menggambarkan bahwa integral tertutup ds ya, density permukaan ds ya, luasan permukaan sama saja dengan integral volume ya, dv ya, volume dv ya. Pemakaian hukum Gauss ini pada distribusi muatan yang simetris itu pemecahannya akan mudah jika kita dapat memilih permukaan tertutup yang memenuhi dua syarat. Ya, ini maksudnya ya. Syaratnya itu density surface ini permukaan selalu normal lah, tegak lurus lah ya, menembus permukaan terhadap atau menyinggung permukaan tertutup di setiap titik pada permukaan tersebut, sehingga ds menjadi ds itu atau nol. Nah, karena dia apa namanya ya, masuk dan keluar, artinya itu ya, itu sehingga dia sebut jadi menyinggung permukaannya itu tertutup, sehingga itu menjadi nol nilainya. Tapi kalau pada bagian permukaan dengan ds tidak nol, maka itu kita pakai tetapan konstanta. Maksudnya ini supaya lebih mudah, bisa kita lihat per contoh ini. Jadi komponen radial rho dl ini adalah contohnya seperti tabung ini. Tabung ini kan kalau kita gambarkan, dia punya muatan garisnya ya, garis rho L ini. Kemudian dia punya density-nya ini kan keluar ya, keluar menembus bidang ini, bidang keliling ini, tabung. Jadi ya itu dia punya density-nya. Menurut hukum Gauss ini kita harus integralkan ini keliling ini, kan? Tapi kan ke atas tidak ada, itu tadi dianggap nol itu ya, tidak ada yang ke atas. Hanya sejajar ini kan tidak ada closing, tapi yang tegak lurus ini yang keluar. Ya itu yang pernyataannya. Karena itu ya kita bisa melihat kalau tadi tabung itu kan menggunakan muatannya itu adalah integral tertutup dari tabung tap ini, tabung ds. Jadi kalau muatannya tadi tabung itu integralnya itu kan ada apa namanya ya? Ada yang pinggir dan ada atas bawah. Artinya kalau kita lihat di sini di gambar ini kalau kita lihat di bagian ini ada yang mau dihitung integralnya. Kalau di atas penutupnya itu kan tidak ada itu nilainya ya. Karena integralnya sama dengan nol karena ini kan arah keluar ini, bukan ke atas ya. Nah, ini garis. Di bawah juga penutupnya ini kan nol juga nilainya ya. Yang ada ini hanya yang kelilingnya ini. Tabung. Karena itu ya integralnya itu seperti ini. Integral pinggirnya saja ini ya. Nah, atas itu nol. Kan densitinya nol. Kemudian bawah juga nol ya, densitinya nol. Karena ini kan muatan garis. Sehingga yang integrasikan itu hanya kelilingnya saja. Jadi kalau itu kita integralkan tadi pinggirnya saja, berarti menurut formulasinya itu kan rho dz. Artinya ya tinggi tabung dan kelilingnya. Kelilingnya itu adalah C ini, C ya, sudut C ini ya. Keliling kan 2pi. Jadi dari 0 sampai 2pi. Saat kelilingnya tabung itu. Tingginya tabung itu 0 sampai dengan L ya, tingginya. Sehingga kalau mau diselesaikan formulasi jadi muatan yang melingkupinya itu sama dengan kerapatannya, dan kerapatan permukaannya tadi melingkupi. Kalau kita pecahkan ini berarti untuk integral C-nya ini nilainya kan 2pi, berarti 2pi kali rho
Untuk integral setnya panjangnya set sampai L berarti d set sama dengan L saja. Jadi ini rumusnya ya. Diperoleh Q sama dengan ds 2pi rho L. Ya kan? Itu. Sekarang kita lihat berarti density-nya, kerapatannya permukaan itu kalau kita eliminasi lagi dia sama saja dengan Q per ini ya, Q per 2pi rho L. Ya kan? Nah, kalau kita ds ini sama dengan d rho atau sama dengan Q per 2pi L atau Q sama 2 rho L. Kan? Kan itu rumusnya. Jadi Q ini tidak lain Q ini sama dengan rho L. Panjangnya kan sepanjang itu. Q sama dengan rho L. Rho L, rho kali L ya. Itu. Gini. Artinya ya bisa kita ganti lagi menjadi rho L ini. Ya kan sama dengan ini rho L per 2pi. Karena ini Q jadi 2pi L. Ya. Sama dengan ini. L-nya mati kan karena ada. Oke, jadi rho L sama dengan ini kita dapatkan. Sehingga atau karena sudah dapat density, kalau density dapat berarti media listriknya itu sama dengan apa, dibagi saja dengan epsilon 0. Ya kan? Karena rumus dasarnya kan density sama dengan epsilon 0 kali dengan E. Jadi kalau E-nya itu mau didapat berarti D per epsilon 0 atau ini D-nya tadi rho 2pl per ya per epsilon 0. Kan ini ya. Nah, jadi itu yang rumus itu yang menjelaskan itu. Oke, jadi kita teruskan lagi ya. Ini menurut Gauss tadi untuk suatu unsur volume diferensial. Jadi tadi ya kalau kita lihat ini bagaimana kalau misalnya contohnya ya. Tadi kan tabung. Kalau dia kubus begini kan mudah kita bisa lihat. Ini kalau integral tertutupnya ini, permukaan tertutup dari kubus ini atau kotak ini, kotak persegi. Density-nya ini di titik P misalnya di sini. Di mana P itu di titik pusatnya lah, tengah-tengahnya kotak persegi, tengah-tengahnya. Berarti kalau begitu ya apa namanya, harga P pada titik P adalah di pusat dari titik kotak ini. Di mana kita bisa tahu bahwa sisi-sisinya ini kalau kita gambarkan dengan 3 dimensi dari sumbu X, Y, Z, berarti ini kan sisinya ini kan adalah sisi dari Y, kan ini Y misalnya. Sementara sisi yang begini ini yang ini searah dengan ZX. Kemudian ke atas ini semua sisinya DZ. D itu artinya bagian kecil ya, D. Ya, delta. Jadi kalau kita melihat density dengan 3 arah ini, maka ya di 0 itu density D0 di titik pusat D0 AX keluar ya, kemudian tambah dengan DY AY D0, kemudian DZ0 AZ. Nah, itu. Jadi kita akan menghitung berapa total ini permukaan ini. Berarti ada 6 bidang. Bidang yang menutup ya 1, 2, 3 ya. Ini kan 1 depan, belakangnya 1, 2. Atas 1, bawahnya 1 berarti 4. Kanan 1, kiri 1 berarti 6. Jadi 6 bidang sebetulnya. Jadi kalau 6 bidang ini kalau kita mau integralkan masing-masing bidang ya, menghitung kotak posisi, maka integral dipecah menjadi 6 integral kemudian dijumlahkan menjadi 1 kubus, 1 kotak ya. Nah, persegi contohnya. Integral tertutup dari density kali dengan ds tadi permukaan tertutup ini sama saja dengan misalnya kita integralkan dulu atau luasan ini depan
kemudian ditambah dengan integral belakangnya ya, luasan di belakangnya, kemudian integral kiri ya, luasan bagian kiri untuk y-nya, kemudian ditambah lagi integral kanan ya, luasan bagian kanan dari y tadi, sumbu y, kemudian integral atas ya, ini bagian atas ini, luasan yang kotak bagian atas, permukaan bagian atas, tambah dengan integral bagian bawah ya, bawahnya. Berarti enam permukaan enam bidang tadi digabung menjadi satu kubus satu ya. Nah, itu tadi integralnya. Oke, ini matanya ini. Integral gabungan 6 integral ini ya bisa kita hitung sebetulnya dengan mudah karena dengan mengetahui sisinya ya. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Kalau di depan saja ya, depan berarti density bagian depan kali luasan tadi di depan. Oh, nah, luasan di depan itu, density di depan itu kali luasan tadi delta depan itu tidak lain ada dy dz, kan? Artinya lebar panjang lebar. Jadi y dan z terlibat. Ax arahnya menembus ke bidang ax ya, ke arah ax. Jadi arah depan itu dx depan tadi ke depan. Nah, dy ini sama dengan ini. Jadi kalau dx di depan dengan sama dengan density dari titik asal dx0 ditambah dengan ya tadi setengah x per 2 karena ikan di tengah-tengah tadi kubus berarti bagi 2 itu delta x-nya kan. Nah, parsial dx per d parsial dx ya kan. Nah, begitu. Dimana kita tahu bahwa density atau parsial dx per dx itu artinya itu laju perubahan density terhadap x tadi kan. Nah, oke, itu dx0 itu adalah titik P ya, di titik P. Jadi kalau ini kita bisa uraikan lagi menjadi ini kita ambil masukkan ke sini. Jadi nilai yang x dx depan sama dengan nilai ini atau sama dengan ini dikali dengan ini atau sama dengan ini ya. Turunan dari sini ke sini. dy dz-nya ini ya, gitu. Ya, dx dc-nya dari sini adalah ini ya. Depan ya digantikan. Jadi kalau begitu belakang sama saja. Ini kan tadi depan tadi. Bagian depan. Sekarang bagian belakangnya ya sisa minus karena dia arah ke belakang. Ya, diganti saja dengan AX ke belakang dia kan. AX-nya ya gitu. Belakang. Ya, ini kan tadi depan ya, ini ke belakang. Saya kata minus diberikan tanda minus saja atau min ini sama dengan ya ini di sebelah kan atau sama dengan min dx0 tambah dengan ini. Jadi dua ini plat nilainya sama dengan kalau dijumlahkan ini di atas di depan dengan belakang itu sama dengan parsial dx dz. Ini kan nilainya. Jadi kalau begitu untuk bagian yang lain itu proses yang serupa sama saja dengan arah yang y kiri kanan kiri, tinggal ganti variabelnya. Jadi ini kalau kita ambil sisa ya ganti dy parsial y sama saja ini variabelnya. Begitu juga dengan yang bagian atas dan bawah itu tinggal dz-nya parsial z-nya saja ya, z ya gitu. Jadi kalau begitu integral total dari menggabungkan 6 tadi integral tadi akan diperolehlah dx-nya itu ya atau density-nya kerapatannya itu di dalam kubus itu sama dengan ini. Ya, kita ambil ini, kita gabung tadi ya depan belakang dengan kiri kanan dengan atas bawah itu sama dengan ini. Ya, digabung ya, tambah dx dz. Ya, tidak lain ini ya kan sama dengan muatan total ya.
atau ini delta X kali delta X kan volume nih, maka delta volume ya. Nah, itu bisa disederhanakan begitu. Jadi menurut Gauss ini muatan yang dilingkupi tadi dalam volume delta V sama saja dengan ini ya, parsial dx per dx tambah dengan parsial dy kemudian tambah dengan diferensial parsial d set kali dv atau kali volume ini kan, kali volume atau dv delta v ya. Oke, contoh ya, contoh. Contoh kita melihat contoh kalau density-nya diketahui sama dengan ini, jika del senti E pangkat epsilon pangkat min S sin Y AX dikurang E pangkat min S cos Y AY tambah dengan 2 set A set nanokolom per meter bersangkar diperolehlah seperti berapa density-nya. Muatannya lingkupi. Muatan lingkupi. Ya ini kita muatan yang lingkupi ya kita bisa langsung saja parsialkan. Misalnya ini mau diparsialkan terhadap dx dulu, berarti semua yang nilai x diturunkan. Jadi ini saja e pangkat min x berarti min x ya sin y. Oke, kan itu sin y ya. Kemudian kemudian yang lainnya itu adalah kita turunkan lagi menjadi apa tadi? Ya, y-nya terhadap y berarti sistem e pangkat sin y, kemudian z-nya sama dengan 2 ya, gitu. Karena ini tadi min dy per parsial dy per ay sama dengan e pangkat min x sin y, sementara di atas tadi ini adalah dx min minus e pangkat min s, ada 1 minus 1 positif dijumlahkan menjadi sama dengan 0 ya, gitu. Jadi kalau kita jumlahkan tadi menjadi 0 sehingga hanya setnya saja yang ada, dia setnya 2. Jadi muatan dilingkupi dalam volume hanya 2 kali 10 pangkat min 9 atau 2 nanokolom saja nilainya ya. Gitu. Ya. Ya, itu tadi ya penjelasan. Oke, kita lihat lagi contoh yang mudah kita bisa lihat. Ini karena online nanti di papan tulis. Kalau kita lihat ini contohnya ini kubus tadi ya, kubus ini sisinya semuanya itu 2 meter. Semuanya ini 2 meter sisinya ya, sama semua sejajar. Kemudian di titik koordinat di titik pusat, titik asal. Tentukan flux neto ya melalui permukaan bila diberikan kerapatan flux 2AX tambah 3AY. Jadi kalau kita melihat fluxnya ini dengan kerapatannya sudah diketahui, berarti flux yang melingkupi, tinggal kita integralkan saja semuanya kubusnya ini. Misalnya di depan ini X sama dengan 1. Ya kan? Sisinya kan 2, tapi karena dia kan titik pusatnya kan di tengah. Tengah-tengah keluar bagi 2 berarti 1. Ya kan? Jadi kalau kita perhatikan ini dulu diintegralkan bagian depan. Berarti integral X sama dengan 1. D-nya ya, D-nya kan 2X AX tambah 3Y, DS AX. Ya kan? Kemudian di belakang lagi, di belakangnya ini kan min, karena dia kan ke belakang min. Berarti min 1 AX ya, min 1 AX ini kita pakai min. Kan dia kurang min 1 kan. Tambah 3Y min DX.
AY karena dia lari ke belakang. Menumbus dia vektornya ke belakang, ditambah lagi dengan Y-nya ini ke depan dulu. Ini dari ke depan sini, terusnya ke depan. Berarti kita masukkan nilai ini, density-nya 2X 3AY, dx AY. Kemudian tambah lagi dengan bidang ini. Ke sana dia menembus bidang ini ke kiri. Arah minus dari Y, maka sini min ds AY atau min Y. Dx itu. Oke. Ditambah dengan ini lagi bidang yang Z ke atas ini. Berarti ya 2 sek ini masukkan tambah 3Y ds AZ. Ke bawah lagi, ke bawah ini kan Z-nya min 1, berarti ds-nya min AS AZ. Jadi 2X AY tambah 3 dengan ini kan dari sini ya. Min ya gitu. Udah, kalau kita sudah integralkan 6 bidang tadi dalam kubus ya bisa kita hitung satu-satu. Jadi kita mulai dari sini. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau komponen AX ketemu dengan dot AX itu nilai 1. Tapi kalau AY dot ketemu dengan X nilainya 0. Ya, makanya di sini hanya bernilai integralnya itu ya di X1 itu sama dengan 2 ds saja ya. Gitu. Karena ini nilainya 0. Begitu juga dengan X di arah X min 1 ke belakang sana. Kita masukkan nilainya itu min 2X karena dia min dx di sini. Ini juga 0. AY dot AX 0. Berarti hanya ada min 2X. Berarti 2. Min kali min kan positif. Berarti 2 dx saja. Kemudian yang Y-nya lagi. AX dot dengan AY kan 0. Berarti AY dot dengan AY kan 1. Berarti yang kita ambil hanya 3 saja nih. 3 ds untuk Y1 ya. Ini kan 0 nilainya. Kemudian tambah lagi dengan ini. AX dot dengan AY kan 0. Tapi AY dot AY kan 1. Berarti nilainya kan hanya ini min 3. Karena ini min. Berarti min 3 dx. Ini kan ini. Kemudian lah yang nilai setnya lagi. AX dot dengan AZ kan 0 nilainya. AY dot dengan AZ kan 0 juga. Berarti 0. Nggak usah di kan 0 ya. Integral ini kan 0. Begitu juga yang di bawahnya itu juga 0. Karena komponen vektornya menunjukkan AX dot AZ 0. AY dot dengan AZ 0 berarti 0. Berarti kalau begitu ya sisa ini yang kita hitung kembali. Jadi integral 2 ds ini kan sisinya ini hanyalah apa namanya ya, dimasukkan 2 meter kali ini kan 2 meter sisinya. Jadi kalau dia bagi dua kan sisa 1. Artinya luasan ini menjadi ya, arti 2 tambah 2 ya, integralkan ini kan X sama dengan 1. Berarti kan masukkan 1 kali 1 kan berarti kan cuma dia 2, 2 ini dapat 2, ini 3 dikurang 3, ini kan 3 ini kurang 3 berarti 0. Ya, berarti 2 kali 2. Integralkan lagi, integralkan ini. Integralkan ini 2, ds-nya 2 kali dengan 2 itu berarti ke 4. Jadi 16 kolom ya. Jadi nilainya itu adalah 16 kolom saja ya dari kubus tadi itu. Saya kira itu Anda lihat lagi di bukunya ya, di yang dibagikan itu bisa Anda lihat. Oke, saya kira itu kemudian ini juga contoh lain ya, sama saya tadi. Hampir sama tadi contohnya ya, tentukan plus yang mewakili suatu permukaan R ini sama dengan ini. 2 set sudutnya ini, jadi kalau kubusnya ini menembus ini berapa ya, 2X ini. Jadi di titik P, P-nya kan di titik mau diketahui berapa. Berapa di sini ya. Nah, jadi kalau Anda masukkan nilainya tadi itu, X sama dengan 10 pangkat, 10 cos 6 ya, Y kan 10 sin theta 8. Dari titik P-nya itu density-nya 12
12 AX, ini kan 6 ya, 2 kali 6, kemudian masukkan ini 21 Y-nya, Y-nya 8 ya, nah, diperolehlah 14 tambah dengan 4, setnya ya, setnya itu ada 2, maka ya sama dengan ini, peroleh ini. Oke, nah itu densitinya. Jadi luasnya itu 1 mm pengganan yang sangat kecil dibandingkan dengan densitinya. Jadi kerapatan pulsnya itu ya bisa di puls listriknya tinggal di D kali DS. Ya, DS-nya kan sama dengan ini. Artinya ini kan 12 kali ini kali dengan nilai ini diperoleh 40 mikrokolom. Ya, nah, saya kira itu. Saya kira kubus tadi sama dengan kubus-kubus tadi yang di atas itu. Bagaimana permukaan sebuah kubus 2 mm, saya kira sudah dijelaskan tadi yang gambar itu ya di atas. Saya kira itu barangkali penjelasannya mengenai bab yang kita bahas ini ya, bab apa namanya, di ini di buku. Anda nanti baca kembali itu ya, kemudian Anda latihan ya di dalam apa membuat. Jadi kalau Anda sudah itu tugas-tugasnya yang kemarin itu sudah dibuat. Ada tugasnya kemarin yang saya sudah jelaskan itu apa yang sudah digambarkan ya. Mungkin perlu nanti dibikinkan tempat untuk dikumpul di sekolah ya. Saya kira itu barangkali mengenai apa namanya ya, tugasnya itu. Kemudian kalau tidak salah ada tugas lagi ini ya, Anda harus kerjakan lagi ya. Ya. Ya, coba Anda foto ini tugasnya, kemudian Anda nanti kerjakan itu ya. Jadi ya. Oke, coba di foto aja, di foto itu atau di screenshot lah. Kalau di apa itu di kameranya itu coba di apa namanya di di copy aja, disorot situ. Bisa Anda lihat Anda dikerjakan ini soalnya ada 4 nomor ya. Dari contoh yang di atas tadi itu, nanti sebentar saya akan simpan itu bahan kuliahnya ini di sekolah ya, bisa lihat. Coba sekolah dulu ya.
Ya, saya mau absen dulu ya. Yang hadir ini ada berapa ini? Tolong tolong bersuara yang saya sebut namanya ya. Ahmad Haki, ada nggak? Hadir Prof, hadir Prof. Ahmad Rafiki, Hadir Prof. Aisyah, Hadir Prof. Muhammad Pausan, Hadir Prof. Andi Abdul Hakam, ada. Mahesa, Hadir Prof. Muhammad Atidan, Hadir Prof. Hadir Prof. Dimas, ada. Hadir Prof. Saki, Hadir Prof. Teguh, Hadir Prof. Adrin, Pak. ada. Aldi, Waldi hadir Prof. Fatira, Hadir Prof. Fasa, Hadir Prof. Fitra, Hadir Prof. Ajar, Aswad, Hadir Prof. Iqlal, Hadir Prof. Airia, Kena Anugrah, Hadir Prof. Abista, Hadir Prof. Mama Arifandi, Hadir Prof. Raihan, Hadir Prof. Wahyu, Hadir Prof. Muhammad Faik, Hadir Prof. Muhammad Hafiz, Hadir Prof. Muhammad Adianto, Hadir Prof. Muhammad Iqbal, ada. Muhammad Nabil, Hadir Prof. Hadir Prof. Muhammad Syahid, Hadir Prof. Subair, ada Hadir nama Prof. Subair? Hadir Prof. Nadifa, Hadir Prof. Nurainum, Hadir Prof. Nur Halima, Hadir Prof. Nur Aurelia, Hadir Prof. Nurul, Hadir Prof. Ripaldo, Hadir Prof. Sahrani, Hadir Prof. Seneurison, Hadir Prof. Sapril, Hadir Prof. Stefan Peter, Stephen Hadir Sagit. Prof. Hadir Saki, Prof. Hadir Prof. Stephen Hadir. Sahrian, Hadir Prof. Yul, Hadir Prof. Tabet Prof. Muhammad Iqbal hadir, cuman satu device sama temanku yang lain Prof. Hakam, ada ya? Oke, satu tidak hadir ya. Ya, saya kira begitu ya. Nanti saya bikinkan tempat di sini untuk dikumpul tugas-tugasnya ya. Saya belum bikin tempatnya ya di sini ya. Nanti Anda masukkan saja di situ. Oke. Baiklah ya, kalau sudah
Ini sudah jam 1 lewat. Oke, saya keluar dulu ya. Minta ini saya sudah selesai kuliahnya, saya keluar dulu ya.